sehat Pak Tamrin? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, hari ini mohon maaf kami berdua sengaja membuat agenda dengan Bapak untuk menyelesaikan tugas kami sebagai CKP Angkatan 10 di kompetensi mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, jadi tugas kami mewawancarai pimpinan saya terutama di otomotif ini, Bapak selaku Kaprodi di teknik otomotif ini. Saya kami berdua pengen mewawancarai tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan di jurusan ini agar keputusan ini memang yang seringkali kita di posisi dilematika, di mana Bapak mempunyai posisi sebagai pimpinan, sedangkan memimpin guru-guru yang lain atau tenaga kerja TU ya, itu kadang bersangkutan dengan pribadi, dengan keluarga. Nah, ini bagaimana Bapak akan mengambil suatu keputusan? Nah, yang pertama pertanyaan dari kami adalah bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral. Terima kasih Pak Amin Fauzi dan Pak Ali Paduli yang pada kesempatan hari ini mau mewawancara saya pada posisi saya selaku Kapolri. Berkaitan dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, kebetulan biasanya adalah saya selaku Kapolri di jurusan adalah dengan observasi sendiri ataupun dengan melihat sendiri di mana ada secara norma ataupun etika yang dianggap kurang sesuai dengan tuntutan kerja kita di jurusan. Yang pertama adalah dari pribadi saya selaku Kapolri itu melihat ataupun mengobservasi, memantau dengan sepengetahuan saya sendiri. Yang keduanya saya juga tidak menutup kemungkinan adalah untuk mengidentifikasi dan juga menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di jurusan itu ada masukan dari beberapa siswa dan juga dari rekan guru. Jadi yang saya tangkap itu ada 3 poin untuk di jurusan. Yang pertama adalah dari saya pribadi, saya melihat. Yang keduanya adalah dari rekan-rekan sejawat yang memperhatikan dari prosesi kerja di jurusan. Ada beberapa masukan yang perlu diselesaikan dan juga ada beberapa masukan dari siswa. Dan tidak menutup kemungkinan sebetulnya dari top manajemen juga dengan masukan dari top manajemen dari sekolah ataupun dari tingkat wakil kepala sekolah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan lagi selesai. Itu Bapak sebut. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama di jurusan otomotif ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Ini saya biar ada percontohan kasusnya. Kebetulan kan saya punya pulmen di jurusan TKR ini secara kualitas pribadi skillnya tuh bagus. Cuman begitu melihat dia juga di rumah dituntut untuk karena punya usaha dan di sekolahan juga harus tanggung jawab sebagai pulmen. Kadang memang di sini dilemanya bahwa kedua pekerjaan ini menurut pulmen ini kan jelas baik untuk kehidupannya, tetapi di jurusan ini akan mengalami ya bukan kerugian, tetapi apa yang diharapkan dari tupoksi kerjanya itu sedikit akan berkurang karena sebagian dari pulmen ini fokus kerjanya juga di rumah. Nah terus bagaimana dalam pengambilan keputusan? Selama ini yang saya lakukan pendekatan adalah pendekatan
pendekatan bagaimana caranya, ya kan? Dari alternatif yang jelas saya harus bijak di sini, karena di rumah juga harapannya itu bisa menambah penghasilan keluarga, karena pendapatan di sekolah juga masih terbatas. Yang terpenting saya sama beliau itu, Tulmen itu, supaya pekerjaannya diatur. Maksudnya di sekolahan juga ketika di sekolahan harus fokus di sekolah. Begitu di rumah jaga istirahat itu harus ada, karena biar di sekolahan tidak tertinggal, maksudnya pekerjaannya tidak terabaikan. Oke. Berarti Bapak membuat jadwal untuk kegiatan Tulmen selama jam kerja, berarti Tulmen harus standby di sekolahan, dan ketika memang jadwalnya pulang ya harus pulang, harus mengerjakan pekerjaan di rumahnya, gitu ya Pak. Seperti itu. Atau memang gini Pak, barangkali Tulmen jadwalnya kosong nih, tidak ada praktek. Nah, kan biasanya dimanfaatkan untuk kesempatan, barangkali bisa dimaksimalkan, atau mungkin punya solusi, atau mungkin servisnya atau bengkelnya itu motornya di bawah. Unitnya berarti unitnya di bawah sekolah. Kira-kira pembelajaran bagaimana kira-kira? Dan itu emang yang sudah coba saya tawarkan, karena gini, takutnya kan dia biasanya yang saya tangkap dari informasi itu, kenapa dia tuh kecapean pada saat melakukan pekerjaan di sekolah, karena malamnya kan lembur. Nah, maka dari itu saya bilang, kalau emang kosong nggak apa-apa dibawa. Kalau pas di sini nggak ada jam praktek atau dia senggang, yang motor-motornya konsumen yang di rumah tuh sekiranya servis ringan dibawa saja ke sekolah. Tujuannya apa? Supaya dia besoknya pas ada praktek dia tenaganya nggak kehabisan. Karena kalau di sekolah aja tanpa ada kegiatan, sedangkan di rumah nanti dia malah akibatnya kan dia melembur sampai malam. Nah besoknya malah ngantuk, kan jadi pekerjaan yang di sekolah malah jadi berantakan. Oke, kalau mendengar paparan dari Bapak Tamrin, sudah sangat bijak sekali dengan putusan dilema EPK ini. Nah, untuk langkah-langkah dari prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang pertama adalah kami memanggil untuk mencari latar belakang kenapa dia bekerja tidak sesuai dengan tupoksi yang sudah ditugaskan. Yang pertama ya saya harus tahu duduk masalahnya, kenapa dia sampai bekerja tidak sesuai dengan pekerjaan pokoknya di tugasnya Tulmen itu. Setelah mengetahui itu, ya kita melakukan yang kedua adalah coba sharing, ya, supaya dia juga ikut mencari solusinya menurut pandangan beliau itu apa. Tulmen itu juga saya ajak untuk diskusi dan coba ditarik kesadarannya supaya dia juga mencari solusi, sehingga harapan saya ketika dia mengeluarkan solusi dari dirinya sendiri, itu harapan saya ya, maka apa yang dilakukan solusinya itu sudah sesuai dengan harapan si Tulmen. Tetapi saya juga akan melakukan, jika memang dia buntu tidak mencarikan solusi, ya saya akan mencarikan beberapa pilihan alternatif. Ya sementara itu yang saya lakukan seperti itu. Tetapi pada saat sudah coba pendekatan berapa kali tidak saya pribadi selaku pimpinan jurusan nggak mampu, maka saya akan coba konsultasikan dengan atasan saya. Nah, dengan langkah tersebut efektif nggak Pak? Ya selama ini apapun yang harus saya lakukan terlebih dahulu, karena nanti sambil lihat proses efektif atau tidaknya, ya nanti dari proses ini akan kelihatan. Tapi selama ini yang saya lakukan coba pendekatan seperti itu, ya perubahannya adalah walaupun belum 100%, tapi pergerakan di 50% sudah ada. Karena ini pun nanti terus saya tidak boleh menyerah, harus lihat solusi apa yang terbaik untuk solusi. Ini maaf saya menyambung pertanyaan berikutnya, ini sedikit mungkin hal-hal apa saja yang
selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus contoh kasus di dalam mungkin tantangannya seperti apa Pak? Tantangan yang pertama adalah saya itu emang kan membangun kerja itu dengan pendekatan personal, secara chemistry, secara hubungan antar personalnya saya baik, ya kan, teman lah. Cuman di satu sisi ini tuntutan struktural kerja. Kadang memang tantangannya kembali pada pribadi saya sendiri. Kadang saya tuh orangnya nggak penakan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat karena saya pribadi tidak penakan, dampaknya kepada tantangan yang kedua ya, jadinya karena saya terlalu dekat dan mungkin dianggap baik, sehingga si orang tersebut ataupun yang bersangkutan yang punya kasus ini, dia juga tidak akan berubah secara frontal karena dia tahu pimpinannya juga mungkin tidak terlalu frontal. Itu tantangan saya. Dan yang kedua juga, tantangan kedua kadang teman-teman guru sejawat ataupun guru-guru yang di jurusan TKR kan tidak semuanya bisa sepemikiran dengan saya, ya kan, itu tantangannya. Ini tantangannya itu aja. Tapi saya harus juga, karena itu saya sadar sebetulnya itu sebuah tantangan, makanya pendekatan saya harus bagaimana tantangan ini bisa diselesaikan sama saya. Selanjutnya Pak, ini apabila memiliki mungkin kasus-kasus seperti tadi Pak ya, mungkin apakah langsung diselesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, untuk bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Dari pengalaman saya di jurusan, memang biasanya kalau kasus-kasus yang dia dilakukan secara periodik dan terus menerus, maka biasanya kita selesaikan memang menggunakan jadwal. Menggunakan jadwal yang karena dia itu sampai berulang-ulang tuh, sehingga bikin jadwal dan sampai pada saat kita sharing aja, pada saat kita mencarikan solusi itu sudah dinotulenkan, supaya tujuannya beliau yang berkaitan tuh benar-benar bahwa penyelesaian ini sudah tercatat. Jadi ya kan palingnya gini, ketika dia melanggar lagi kan konsekuensinya dia udah buat pernyataan. Artinya sudah ada rekapan lah Pak, seperti itu ya Pak, mungkin masukan-masukan dari teman-teman. Kamu keputusannya sudah. Tetapi kalau yang sifatnya emang ada beberapa kasus yang insiden, itu saya penting ya. Iya, kita selesaikan ya. Ada beberapa kasus ya, yang mungkin kalau istilah kita ada kasus salak lah. Apa itu kan dikatakan itu memang selesaikan. Iya kan? Iya, langsung ya. Tanpa jeda waktu ya. Iya, pada hari itu juga, di waktu itu juga harus coba saya, walaupun kan tetap harus bijak karena bagaimanapun permasalahannya, harapan saya intinya saya selaku kaprodi itu bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Berarti kayak pegadaian. Oke, boleh lanjut. Oke, kalau tadi Bapak mengatakan ketika memang tidak bisa terselesaikan di jurusan ini ada top leader. Nah, mungkin yang selama ini top leader tersebut sebagai panutan Bapak untuk mengambil keputusan itu siapa saja Pak? Yang terutama memang di kita juga kan ada teman sejawat di tingkat jurusan. Biasanya kita coba sharing ke kaprodi di jurusan lain, karena mereka pun posisi kinerja dan tanggung jawabnya kan sama dengan seperti saya. Paling nggak ketika teman-teman saya di kaprodi di jurusan lain pernah mengalami beberapa kasus yang hampir mirip, ketika mereka bisa menyelesaikan kan tidak ada salahnya saya juga pendekatan. Sistem yang coba saya lakukan adalah dengan pendekatan. Dan yang keduanya adalah di tingkat sebelum saya ke kepala sekolah, selama tingkatan wakil kepala sekolah bisa dianggap sama saya bisa ikut menyelesaikan masalah, saya cukup sampai pada tingkatan wakil kepala sekolah. Tapi kalau sudah penting sekali, contoh berkaitan karena beberapa
kasus ini kan bukan hanya berkaitan dengan gurunya saja, tetapi terhadap siswa juga. Jadi saya biasanya di tingkatan siswa yang harus mengambil keputusan untuk keputusan yang berkaitan nanti dengan sekolahan, saya biasanya langsung kepada pihak kepala sekolah. Ya Pak, ini mungkin pertanyaan penutup Pak Ike. Oh iya, siap. Ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bapak, ini mungkin pastilah ada pembelajaran Pak. Ini pembelajaran apa yang dapat Bapak petik ini dari pengalaman-pengalaman pada saat Bapak itu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Yang hikmah yang saya dapatkan adalah pada saat penyelesaian beberapa kasus ada bahwa pendekatan ya, penyelesaian masalah ini dengan melibatkan secara intens dan juga dengan sikap kita yang empati, hikmah dari saya tangkap adalah di dalam menyelesaikan masalah itu sebetulnya bukan masalah benar dan salah, tetapi adalah bentuk respek kita. Terutama selaku pemimpin itu harus empati. Jadi yang saya tangkap adalah hikmah yang paling utama, kita menyelesaikan masalah apapun bagi saya selaku kepala jurusan itu pendekatannya adalah dengan pendekatan secara empati dan simpati. Hikmah yang saya dapat seperti itu. Dan yang kedua adalah masalah sesulit apapun, kalau kedua belah pihak mau mencari solusi dengan saling menghormati, itu sangat lebih mudah daripada menyalahkan sama sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya butuh kerjasama ya Pak. Ya, Baik beberapa kasus-kasus butuh mungkin ada informasi atau intinya bukan dari satu arah saja Pak. Bisa penyelesaian artinya mungkin dari beberapa pihak, nanti dikolaborasi agar menjadi keputusan yang mungkin menurut saya bijak. Ya. Betul. Dengan komunikasi yang baik antar personal dan pimpinan dengan turun dengan siswa, ini akan menjadikan keputusan ini bernilai. Ya, tidak bukan hanya opini saja. Kayaknya ini. Padahal kalau kita datangkan personnya bisa jadi sangat mudah sekali. Ya mungkin itu ya. Terus persoalan Paling latar belakangnya terlebih dahulu Pak. Saya juga tambah satu lagi bahwa saya juga selaku pemimpin nggak egois untuk mengeluarkan pendapat sendiri. Saya juga coba menerima seluruh masukan dari teman-teman di jurusan. Karena bijak menurut saya belum tentu juga bijak secara umum. Makanya saya selalu mempertimbangkan pandangan semua guru-guru TKR dan juga karyawan di jurusan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang kurang sesuai, kurang tepat, mohon dimaklumi. Pak Amin dan Pak. Ya, ini sangat keren sekali ya Pak. Memang sudah komunikasi sudah terjalin baik sekali dengan masyarakat di TKR sendiri ya. Ada guru, ada manajer, siswa ini sudah komunikasi baik. Mungkin itu Pak Tamrin dari kami ada tambahan kali. Mungkin kami berdua terima kasih sekali Bapak atas tadi hal-hal yang sudah disampaikan sama Bapak Tamrin. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kami juga Pak, untuk mungkin belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang bijak, artinya tidak merugikan satu belah pihak. Terima kasih sekali Pak Tamrin atas waktunya. Kami berdua mohon maaf pada waktunya. Dan saya juga secara pribadi saya ucapkan selamat berjuang, mudah-mudahan jadi guru penggerak yang baik yang bisa memberikan kontribusi terutama di lingkungan kerja, dan ini harapan pemerintah untuk pendidikan kita bisa lebih baik. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Terus mau